wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini bisa dicobain di rumah, bikinnya juga gampang ya. Di sini aku siapkan 3 siung bawang putih. Ini kita ulek halus dahulu. Kalau misalkan malas ngulek bisa diparut ya, atau dicincang sehalus mungkin. Pokoknya ini bikinnya tuh super gampang, tapi rasanya tuh nanti enak. Setelah kita ulek halus seperti ini, kita bisa sisihkan dahulu sebentar ya. Buat bahan lainnya, kemudian aku gunakan 1 potong wortel. Ini kita serut. Wortelnya ukuran kecil aja ya, jangan terlalu banyak. Tapi kalau misalkan bikin banyak bisa ditambah semua bahannya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita parut, kita sisihkan dahulu sebentar ya. Kemudian aku gunakan 2 batang daun bawang. Ini kita rajang halus untuk campuran supaya rasanya tuh lebih enak. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang dan bisa dicobain di rumah. Udah selesai, kita sisihkan dahulu. Aku menggunakan 1 buah jagung yang sudah dipipil seperti ini karena jagung manis, jadi rasanya itu masih manis, bisa dipakai. Gunakan 1 butir jagung ya, 1 buah jagung yang dipipil atau diserut boleh. Kemudian aku pakai 100 gram daging ayam. Ini untuk campurannya. Kita potong-potong dulu seperti ini. Kemudian dicincang, bisa juga dihaluskan menggunakan food chopper. Ini pokoknya bikinnya tuh gampang banget. Setelah kita potong-potong, kemudian aku mau haluskan dengan food chopper. Kalau nggak punya bisa di blender atau bisa juga dicincang. Kita masukkan jagungnya juga. Wortelnya sengaja aku parut supaya ada rasa warna-warna merah bagus dari wortelnya nanti, dan juga ada rasa-rasa berinjal dari jagungnya, dari wortelnya. Kita haluskan. Halus, ini udah siap kita gunakan. Di sini kita siapkan wadah agak besar. Kita masukkan wortelnya, daun bawangnya, kemudian kita masukkan ayam dan jagung yang sudah kita haluskan. Nggak halus banget sih ini aku bikinnya, biar ada rasa kenyal-kenyal gurihnya gitu. Kita aduk sampai rata. Wortelnya ini kita tambahkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Masukkan bawang putih yang sudah diulek. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Di sini kita bisa tambahkan bahan lainnya. Tambahkan lada, sekitar setengah sendok teh. Kemudian setengah sendok teh garam atau secukupnya garamnya ini. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya, boleh pakai kaldu jamur. Setengah sendok teh gula. Pokoknya ini bikinnya tuh super duper gampang. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini nanti rasanya tuh enak dan bisa dicobain di rumah. Ini kalau punya bisa pakai minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Tapi kalau nggak ada bisa pakai minyak sayur aja atau minyak goreng biasa yang kita gunakan itu boleh. Ini aku pakai minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Opsional ini, pakai minyak goreng boleh. Kita aduk lagi. Pastikan bawang putih dan juga bumbu lainnya itu tercampur dengan baik. Setelah semuanya tercampur rata, aromanya tuh udah enak ya. Ada gerinjal-gerinjal tuh dari jagung dan dari bahan lainnya. Kita tambahkan 1 butir telur. Kita aduk lagi sampai tercampur rata.
Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, di sini aku tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka ya. Kalau misalkan terlalu lembek, bisa ditambahkan lebih banyak lagi tepungnya. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Karena kelembaban telur itu, daging ayam itu berbeda-beda. Kalau misalkan masih terlalu lembek, tambahkan lagi sedikit tepung tapiokanya. Tapi kalau terlalu kering, bisa ditambah sedikit air. Kalau ini sih menurut aku sudah pas. Tuh kayak gini, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu kering. Pastikan semua bahannya ini tercampur dengan baik. Setelah tercampur rata semuanya, ini udah siap kita gunakan ya. Ini kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian kita siapkan nampan boleh, kayak gini juga boleh ya. Sarangan kayak gini, terus dikasih tatakan alas kertas roti atau apa gitu juga boleh. Atau langsung diolesin minyak juga boleh. Ini aku mau olesin sedikit minyak. Ini kita olesin minyak sampai rata semuanya, supaya nggak nempel. Tuh kayak gini. Seperti ini caranya. Kita ambil adonan secukupnya, kita bentuk bulatan. Kayak bikin bakso kayak gitu. Besarnya seberapa sesuaikan selera ya. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Kita bentuk bulatan seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita isikan seperti ini, kita rapikan dengan garpu ya. Agak kita tekan-tekan, kita kumpulkan. Nih, jadinya tuh seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Jadi ada garis-garisnya. Sambil kita kumpulkan ke tengah. Kalau misalkan bikin banyak, tinggal tambahkan semua bahan-bahannya. Setelah kita gores-gores semuanya seperti ini, semuanya tadi jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi 10 ya. Dengan hasil yang besar-besar, kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Pastikan ini air dalam panci udah mendidih ya. Kemudian kita kukus 20 menit atau sampai matang. Kita miringkan tutupnya seperti ini, agar uapnya itu turun ke samping. Gunakan api sedang aja. Setelah 20 menit udah matang, ini kita bisa angkat, kemudian kita sajikan. Bikinnya super duper gampang, tapi rasanya beneran enak banget ini. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan beserta sambal kacang. Kalau mau tahu cara bikin sambal kacang ini, bisa lihat video saya yang mirip somai itu ya. Ini adalah sambal kacang yang itu, terus aku taruh kulkas dan bisa disajikan kapan aja misalkan butuh. Bikinnya itu gampang banget, dan ini rasanya juga enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita potong seperti ini. Tuh bagian dalamnya tuh seperti ini ya. Ada gerinjel-gerinjelnya kayak urat kayak gitu, jagung, wortel. Kemudian kita cuelin ke dalam sambal kacang sini, atau menggunakan saus sambal atau saus tomat juga boleh. Sesuaikan selera. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget. Ini bisa dicobain di rumah. Sambal kacangnya ini bisa ditambahkan jeruk limau kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim.